Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Fezatul Jana dengan NIM 12640220295, absen 03 dari ES 3C. Saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi mikro Islam. Yang pertama, mengenai pengertian ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah suatu cabang ekonomi yang membicarakan unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang beraneka ragam. Karakteristik ekonomi mikro Islam. Yang pertama, bersifat ketuhanan, yaitu menganut aturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, berdimensi akidah, yang berarti ekonomi Islam lahir dari keakidahan Islam, maka akan diminta pertanggungjawaban atau terikat dengan kewajibannya, yaitu zakat, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga, terikat dengan akhlak, yang berarti kegiatan ekonomi tidak lepas dari etika moral yang tidak terlepas dari ajaran Islam keseluruhan. Yang keempat, elastis, berarti ekonomi Islam mampu berkembang secara perlahan atau evolusi. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai kesepakatan masyarakat sepanjang tidak menyalahi syariat. Yang kelima, objektif, yaitu dalam melakukan aktivitas ekonomi penuh amanat dan tidak membeda-bedakan. Yang keenam, realistis, dalam keadaan darurat atau mendesak, Islam mampu menghalalkan praktik jual beli yang diharamkan. Yang ketujuh, kekayaan, berarti kepemilikan seseorang terhadap kekayaan tidak mutlak, pada hakikatnya hanyalah milik Allah. Selanjutnya, memiliki kecakapan pengelolaan harta kekayaan, yang berarti mampu berlaku hemat, tidak membelanjakan pada hal yang diharamkan. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi mikro. Ekonomi mempelajari hal yang didasari atas berbagai permasalahan sumber daya alam yang serba terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan sumber daya alam. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi perilaku konsumen dan perilaku produsen berupa individu pada rumah tangga keluarga, masyarakat, dan perusahaan. Ekonomi mikro juga membahas masalah bagaimana seseorang atau perusahaan mengambil suatu keputusan yang tepat dan efisien, khususnya mengenai permintaan dan penawaran suatu barang. Permintaan barang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Faktor mempengaruhi permintaan yaitu: pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain atau komplementer atau substitusi. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, selera atau taste. Yang kelima, jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran barang didasarkan atas kemauan produsen dari jumlah pengaruh faktor, yaitu yang pertama, jumlah produsen. Yang kedua, harga input. Yang ketiga, harga-harga di masa yang akan datang, dan lainnya. Jadi, ruang lingkup ekonomi mikro dapat disinarkan menjadi: yang pertama, teori konsumen yang menghasilkan permintaan atau demand. Yang kedua, teori produksi yang menghasilkan alokasi input optimum atau resource allocation. Yang ketiga, teori biaya yang akan menghasilkan penawaran atau supply. Yang keempat, organisasi pasar atau pasar organization. Yang kelima, keseimbangan umum atau generation equilibrium. Analisis teori ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang, yaitu tempat pertemuan pembeli dan penjual, kemudian berinteraksi dan menghasilkan akan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, interaksi di pasar faktor, interaksi penjual dan pembeli di faktor produksi. Interaksi pembeli dan penjual faktor-faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Yang ketiga, tingkah laku penjual dan pembeli.
Melihat bagaimana para pembeli menggunakan sejumlah pendapatannya atau membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkan. Bagaimana seseorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang menjadi pokok bahasan ekonomi mikro yang menjadi kajian ekonomi Islam adalah yang pertama, asumsi rasionalitas ekonomi Islam, yaitu perluasan konsep rasionalitas melalui persyaratan transivitas dan pengaruh infak sedekah terhadap utilitas. Perluasan utilitas oleh nilai Islam, halal atau haram. Pelanggaran persyaratan kontinuitas seperti permintaan barang haram dalam keadaan darurat dan perluasan horizon waktu. Yang kedua, teori permintaan Islami berupa peningkatan utilitas antara barang halal dan haram, coordinate solution untuk barang halal dan haram, permintaan barang halal haram dalam keadaan darurat atau tidak optimal. Yang ketiga, teori penawaran Islami, perbandingan pengaruh pajak penjualan dan zakat perniagaan terhadap surplus produsen, internalisasi biaya eksternal, penerapan biaya kompensasi, batas ukuran dan daur ulang. Yang keempat, teori produksi Islami, perbandingan pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya produksi, pendapatan dan efisiensi produksi. Yang kelima, mekanisme pasar Islami, yaitu mekanisme menurut Ibnu Khaldun, Abu Yusuf, dan Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar Islami dan intervensi harga yang adil dan zalim. Yang terakhir, efisiensi alokasi dan pendapatan distribusi pendapatan, yaitu diswab dan maksimalisasi utilitas, superioritas sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, pentingnya belajar ekonomi mikro Islam. Karena ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam ekonomi. Dengan mempelajari ekonomi mikro Islam, kita akan mampu menerapkan prinsip-prinsip mikro Islam dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan solusi terbaik yang dapat menguntungkan kita dan tidak menzalimi orang lain. Pelaku kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, rumah tangga, yaitu menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, dan tenaga usahawan. Yang kedua, perusahaan, yaitu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Macamnya ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Industri primer merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan mengeksploitasi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam, seperti kegiatan pertambangan, mengeksploitasi hasil hutan, dan penangkapan ikan. Sedangkan industri sekunder adalah perusahaan yang menghasilkan barang industri seperti sepatu, baju, mobil, buku, dan sebagainya. Dan industri tersier adalah perusahaan yang menghasilkan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, lembaga keuangan, dan menyewakan bangunan seperti rumah dan pertokoan. Yang ketiga adalah pemerintah, yaitu badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi yang akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan agar tidak merugikan salah satu pihak. Badan tersebut diantaranya seperti Badan Penanaman Modal, Bank Sentral, Parlemen, Pemerintah Daerah, Angkatan Bersenjata, dan sebagainya. Ekonomi. Pelaku ekonomi yaitu seseorang badan atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, atau distribusi suatu barang maupun jasa. Ekonomi. Pelaku ekonomi yaitu seseorang badan atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, atau distribusi suatu barang maupun jasa.
Dengan demikian, dalam kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen memiliki dua peran. Yang pertama, sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah. Ada 3 peran pelaku dalam perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebagai produsen. Kedua, perusahaan sebagai distributor. Dan yang ketiga, perusahaan sebagai konsumen. 1. Perusahaan sebagai produsen. Peran utama perusahaan adalah melakukan kegiatan produksi. Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya selalu menghasilkan barang atau jasa. 2. Perusahaan sebagai distributor. Perusahaan juga memiliki peran sebagai distributor. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah mengadakan kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, membuka agen. 3. Perusahaan sebagai konsumen. Perusahaan juga melakukan kegiatan sebagai konsumen yang berkaitan dengan produksi. Peran pelaku pemerintah. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama, pemerintah sebagai produsen, yang kedua, pemerintah sebagai distributor, dan yang ketiga, pemerintah sebagai konsumen. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Yang pertama, kasus monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyatakan produsen Aqua PT Tirta Investama dan distributornya PT Balina Agung Perkasa bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Aqua dihukum dengan 13 miliar dan Balina dihukum senilai 6 miliar. Putusan itu diambil Majelis KPPU dalam sidang di Jakarta, Selasa 19 Desember 2017. Larangan oleh karyawan distributor Aqua PT Balina Agung kepada para pedagang retail menjual produk merek Le Mineral besutan PT Tirta Presindo Jaya. Salah satu pasal perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet atau SO menjadi wholesaler eceran.
Menurut saya, kasus ini merupakan termasuk monopoli yang dilarang dalam Islam, karena kegiatan monopoli tersebut dapat merugikan pihak lain, seperti para perusahaan lain yang memiliki produk jasa yang sama, dan menyebabkan para konsumen tidak dapat memilih produk yang mereka inginkan seperti produk mineral yang dihalangi dalam penjualannya. Kegiatan monopoli pasar dapat mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara real, di mana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Kasus yang kedua yaitu kasus penimbunan atau ikhtikar. Direktur PT ASA serta Komisaris Utama PT ASA ditetapkan sebagai tersangka penimbunan obat penangguhan. Dalam ekonomi Islam disebutkan dengan jelas bahwa penimbunan atau ikhtikar hukumnya haram. Perilaku ikhtikar dapat menyebabkan atau melumpuhkan perekonomian yang menyebabkan kelangkaan yang kemudian menyebabkan harga menjadi naik. Dan perilaku ini hanya menguntungkan beberapa pihak, tidak mengutamakan maslahah. Dalam kasus tersebut akan sangat merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan, apalagi saat ini yang sedang banyak sekali yang berjuang melawan COVID di tengah pandemi. Perbuatan tersebut menurut saya sangat tidak manusiawi karena mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain. Yang seharusnya obat tersebut dapat menolong banyak orang, karena praktik penimbunan inilah akan banyak tidak sedikit dari mereka yang kesusahan, bahkan sampai kehilangan nyawa mereka akibat dari kelangkaan obat tersebut dan ditambah dengan naiknya harga obat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.